Lu pernah bingung gak sih? Kenapa kalau di film-film Hollywood, dinosaurus sama manusia purba itu sering ketemu, padahal beda jutaan tahun? Nah, kebingungan kayak gitu juga yang terjadi di Indonesia. Tapi, ini soal raja legendaris yang hidup di abad ke-15, yang tiba-tiba dikawinkan paksa sama sebuah situs piramida kuno yang umurnya mungkin 20.000 tahun lebih tua. Gue yakin, setiap lo denger kata Gunung Padang, pasti otak lo otomatis langsung nyambung ke satu nama, Prabu Siliwangi. Ini kayak paket combo yang udah gak bisa dipisahin. Gunung Padang, piramida misterius di Cianjur, Jawa Barat, dengan batu-batu kolumnar yang katanya sengaja ditata oleh peradaban super kuno. Di sisi lain, lo punya Prabu Siliwangi, Raja Agung dari Kerajaan Pajajaran yang terkenal dengan legenda macan putihnya. Pertanyaannya, kenapa sih dua entitas yang terpisah ribuan tahun dalam sejarah? Bahkan, arkeolog bilang jarak waktunya itu kayak nyambungin HP Android sama mesin ketik purba, bisa saling lengket kayak perangko. Kenapa setiap bahasan Gunung Padang selalu ada narasi yang bilang, ini tempat leluhur Prabu Siliwangi, atau bahkan, inilah pusat kekuatan gaib Siliwangi. Kenapa bukan sama Raja Pajajaran yang lain? Atau kenapa nggak sama tokoh sejarah dari kerajaan sebelah? Santai dulu, tarik nafas. Ini bukan cuma soal mistis, ini soal narasi, soal politik identitas, dan soal bagaimana sebuah legenda bisa lebih kuat daripada fakta sejarah yang kering. Di episode ini, tahu gak sih lu akan bongkar tuntas. Kita akan bedah kenapa Prabu Siliwangi menjadi jangkar yang sangat dibutuhkan untuk menambatkan misteri sebesar Gunung Padang. Karena ternyata ini bukan murni temuan sejarah, tapi sebuah konstruksi narasi yang disengaja dan didukung oleh alasan yang sangat manusiawi, kebutuhan akan kebesaran. Coba lo bayangin, rentang waktunya itu kayak kita ngelihat langit. Jauh banget. Di satu sisi, ada Gunung Padang, situs megalitikum terbesar se-Asia Tenggara. Penelitian geolistrik dan penanggalan karbon menunjukkan bahwa lapisan tertua di bawah situs itu, batuan yang tersusun rapi, usianya bisa mencapai 16.000 hingga 23.000 tahun sebelum Masehi. Bayangin, di masa itu, orang-orang di Eropa mungkin masih hidup di gua-gua dan berburu mamut. Di Jawa Barat, sekelompok orang sudah punya kemampuan menata batuan sebesar ini, membangun struktur yang bentuknya menyerupai piramida berundak. Sekarang, kita pindah ke tokoh utama kedua, Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Beliau naik tahta sebagai Raja Pajajaran sekitar tahun 1482 Masehi. Jadi, secara kasar ada gap waktu sekitar 14.000 sampai 22.000 tahun antara puncak pembangunan Gunung Padang dan masa hidup Prabu Siliwangi. Itu adalah sebuah jurang waktu yang mustahil dijembatani oleh hubungan ayah-anak, cucu buyut, atau bahkan silsilah biasa. Jadi jelas ya, Prabu Siliwangi bukan yang membangun Gunung Padang. Bahkan, Prabu Siliwangi hidup ribuan tahun setelah peradaban yang membangun situs itu lenyap di telan zaman. Terus, kenapa orang bersikeras menyambungkannya? Inilah kuncinya. Lo harus pahami dulu, Prabu Siliwangi di mata orang Sunda itu bukan sekedar raja. Dia itu adalah arketipe raja ideal. Bayangin, kalau di Amerika ada George Washington, di Inggris ada Raja Arthur, di Sunda ada Prabu Siliwangi. Dia itu simbol kejayaan, kemakmuran, keberanian. Dan yang paling penting, ia adalah raja terakhir yang menolak Islamisasi secara total dan memilih ngapung bersama rakyatnya. Narasi ini membuatnya abadi, tidak pernah kalah, dan selalu dicari. Sekarang, kita pakai analogi warung kopi. Lo punya Gunung Padang. Itu kayak sebuah warung kopi kuno yang ditemukan di hutan belantara. Kopi dari warung ini rasanya luar biasa, tapi lo gak tahu siapa yang racik. Gak ada namanya, gak ada logonya. Semua orang bilang, ini kopi terenak di dunia. Tapi siapa pemiliknya? Di sisi lain, lo punya Prabu Siliwangi. Dia itu kayak logo Starbucks yang udah melegenda.
Dia adalah merek dagang yang menjamin kualitas dan kebesaran. Ketika para spiritualis, budayawan, atau bahkan peneliti non-akademik menemukan sebuah situs purbakala yang begitu agung dan megah, mereka langsung dihadapkan pada masalah. Bagaimana cara membuat situs yang umurnya ribuan tahun ini relevan dan heroik bagi orang Sunda modern? Jawabannya adalah legitimasi kultural. Untuk mendapatkan legitimasi yang instan, lo harus menyambungkan Gunung Padang yang anonim ke ikon terbesar yang dimiliki budaya Sunda, Prabu Siliwangi. Dengan begitu, situs itu bukan lagi sekadar tumpukan batu kuno, tapi warisan tak terpisahkan dari sang raja terbesar. Hubungan ini sejatinya baru meledak dan menjadi mainstream itu di era modern, terutama setelah penelitian intensif di Gunung Padang mulai bergulir sekitar tahun 2010-an ke atas. Sebelum itu, Gunung Padang hanya dikenal sebagai situs megalitikum biasa oleh arkeolog dan tempat keramat oleh warga lokal. Plot twist, orang yang paling gencar menghubungkan Gunung Padang dengan narasi kebesaran Sunda kuno, bahkan seringkali mengaitkannya dengan Siliwangi, bukanlah para arkeolog murni yang fokus pada penanggalan C14 atau temuan artefak. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang non-akademik, spiritualis, atau budayawan yang sangat kuat dalam mengangkat identitas kesundaan. Sebagian kelompok mencoba mempromosikan usia situs yang super tua dan mengaitkannya dengan hipotesis peradaban yang hilang atau yang sering disebut Atlantisnya Sunda. Untuk membuat narasi Atlantis ini lebih menarik, mereka butuh seorang pahlawan epik. Bayangkan, lo bikin film dokumenter, lo punya lokasi syuting yang keren banget, misterius, namanya Gunung Padang. Tapi lo butuh tokoh utama yang namanya familiar dan punya karisma gila. Nah, Prabu Siliwangi itu adalah aktor superstar di kancah sejarah Sunda. Kalau lo bilang, film ini dibintangi oleh tokoh purba anonim, gak bakal laku. Tapi kalau lo bilang, misteri di balik Gunung Padang, peninggalan sejati Prabu Siliwangi, semua orang langsung nonton. Di era media sosial dan internet, narasi ini punya nilai clickbait yang sangat tinggi. Misteri tambah raja sakti sama dengan viral. Sebenarnya, ada juga akar yang lebih dalam, yang agak spiritual. Prabu Siliwangi itu punya sejarah panjang dalam mencari legitimasi spiritual dengan alam dan leluhur. Dalam tradisi Sunda kuno, ada konsep yang namanya kabuyutan. Kabuyutan ini adalah tempat-tempat suci, tempat pemujaan leluhur, atau tempat keramat yang diyakini menyimpan kekuatan spiritual. Gunung Padang, dengan susunan batu-batu tegak dan teras-terasnya yang bertingkat, adalah contoh klasik dari situs kabuyutan. Prabu Siliwangi, sebagai Raja Pajajaran, tentu berusaha mengikatkan kerajaannya pada kekuatan spiritual alamiah yang sudah ada di tanah Sunda. Dia mencari restu dari Karuhun. Jadi, meskipun secara fisik dia tidak membangun Gunung Padang, dalam narasi spiritual dia dianggap sebagai pelindung atau pewaris dari seluruh warisan spiritual tanah Sunda, termasuk situs keramat tertua seperti Gunung Padang. Ini kayak estafet spiritual. Peradaban megalitikum Gunung Padang mewariskan sebuah keramat atau energi suci. Ribuan tahun kemudian, Prabu Siliwangi mewarisi kekuatan itu, menjadikannya raja yang sakti mandraguna. Dan kekuatannya itu diyakini bersumber dari tempat-tempat seperti Gunung Padang. Dengan kata lain, Siliwangi tidak meninggalkan jejak fisik, tapi meninggalkan jejak metafisik di sana. Dan inilah yang membuat ceritanya jadi lebih asyik. Lo harus pahami, narasi mitologis tidak peduli dengan penanggalan karbon-14. Yang mereka peduli adalah kesinambungan kekuasaan dan kesaktian. Lalu, apa dampaknya kalau sejarah dan mitos dilebur sedemikian rupa? Dampak negatif. Ini yang paling rumit. Narasi mitologis yang kuat ini justru menjadi penghalang bagi penelitian ilmiah yang objektif. Banyak orang, termasuk sebagian pejabat dan tokoh masyarakat,
sudah terlanjur meyakini bahwa situs itu adalah peninggalan Siliwangi atau peradaban Atlantis. Sehingga temuan ilmiah yang bertolak belakang dengan keyakinan itu sering dicurigai, diabaikan, atau bahkan ditolak mentah-mentah. Bayangkan, lo lagi belajar sejarah di sekolah. Gurunya bilang Gunung Padang itu situs dari 5200 SM. Tapi lo udah dicekoki di media sosial kalau itu peninggalan Siliwangi tahun 1400-an. Mana yang lebih lo percaya? Narasi yang seru atau fakta yang datar? Jelas, narasi yang seru. Ini menciptakan dilema identitas. Apakah kita harus memprioritaskan validitas ilmiah yang memisahkan Siliwangi dari Gunung Padang? Atau kita harus memeluk narasi kultural yang menyatukan keduanya demi menguatkan identitas kebesaran Sunda? Sampai sekarang, dilema ini belum selesai. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan. Ternyata alasan kenapa orang selalu ngomongin hubungan Gunung Padang dan Prabu Siliwangi itu bukan karena ada bukti koin, prasasti, atau tulang belulang yang nyambung. Alasannya ada 3. 1. Prabu Siliwangi adalah jangkar kultural. 2. Narasi ini adalah produk dari kebutuhan kontemporer. 3. Ia adalah pewaris metafisik. Pada akhirnya, lo bisa lihat kan, jarak 14.000 tahun antara dua peristiwa sejarah bisa disatukan hanya oleh kekuatan sebuah cerita. Pertanyaan gue buat lo, seberapa penting sih fakta keras buat masyarakat umum kalau mitos itu justru lebih indah, lebih menguatkan identitas, dan lebih mampu membawa warisan leluhur ke masa depan? Coba lo pikirin, tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel Tahu Gak Sih Lu supaya kita bisa terus bongkar misteri-misteri Indonesia yang jarang dibongkar. Sampai ketemu di video berikutnya.